Orang-orang yang sedang melakukan laku ritual ini benar-benar melakukan satu hal yang di luar nalar akal sehat. Rini Astuti, anak kedua Tukinem, yang merupakan inisiator ritual yang menyebabkan kematian Tukinem. Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Terima kasih sudah klik video ini. Saya selalu berdoa semoga apapun agamanya, dimanapun teman-teman berada, tua ataupun muda, semua selalu dalam kelimpahan keberkahan dan dalam kelimpahan kebaikan. Amin. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Teman-teman, bersahabat dengan setan, meminta pertolongan pada iblis, indah di depan, pahit di belakang, serta derita dan sesal yang tidak berujung. Ritual pengusiran roh jahat yang berujung maut tidak hanya terjadi pada diri analis misi zaman dulu, sebab tahun 2018 kemarin terjadi juga pengusiran roh jahat yang berujung maut yang menimpa pada diri Ibu Tukinem, wanita berusia 51 tahun, yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Kisah lengkapnya seperti apa? Simak terus, dan bila teman-teman suka dengan video-video saya, silakan di-subscribe. Bila tidak suka ya tidak apa-apa. Terima kasih. Kisah kerasukan yang membawa nyawa juga terjadi di Indonesia, tepatnya menimpa seorang wanita bernama Ibu Tukinem berusia 51 tahun. Terjadi pada hari Minggu sore tanggal 4 Maret 2018. Terjadi di Dusun Jerugulung, Desa Surenlor, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Tragedi itu bermula saat Rini, anak kandung Ibu Tukinem yang sekaligus pemimpin ritual, serta keenam anggota kerabat yang lain usai melakukan ritual setiap malam Jumat. Saat itu tanggal 2 Maret tahun 2018. Ritual itu dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga jam 4 pagi. Mereka menyembelih 5 ekor ayam dan memakan ayamnya dengan nasi tumpeng. Sabtu paginya tanggal 3 Maret 2018, mereka mengeluarkan semua perabot rumah dan melanjutkan prosesi ritual aneh tersebut. Ketujuh orang ini mengguyur seluruh tubuh dengan air. Prosesi saat itu berlangsung sampai jam 3 sore. Keesokan harinya, hari Minggu tanggal 4 Maret 2018, menjelang sore hari, Rini Astuti mengajak semua anggota keluarganya untuk berkumpul di halaman rumah. Mulanya semua keluarga keluar kecuali Tukinem. Di luar rumah, Rini memandikan 6 saudaranya yang lain dengan air dari sumber desa yang mengalir dari selang. Hal itu disebut sebagai bagian dari ritual mengusir roh jahat. Semua peserta ritual menuruti apapun yang diperintahkan oleh Rini. Tidak lama kemudian, Tukinem yang tinggal serumah dengan mereka keluar dari dalam kamarnya. Saat itu, Tukinem mengeluh pusing dan sakit perut. Sebagai anak tertua, Rini Astuti meminta Tukinem bergabung untuk dimandikan. Rini meminta sang ibu untuk mengikuti ritual yang sama, yakni dengan cara dimandikan, agar penyakit yang dikeluhkan saat itu bisa sembuh. Tukinem menolak, tapi Rini memaksa. Rini memerintahkan anggota keluarga lain merebahkan Tukinem sang ibu. Saat mereka sudah berhasil membaringkan tubuh Ibu Tukinem di tanah itu, masing-masing dari mereka memegangi kaki dan tangan Ibu Tukinem. Mula-mula Ibu Tukinem diguyur air di bagian kepala oleh Rini Astuti, sama seperti yang dilakukan pada semua peserta ritual yang lain. Tukinem lantas dipaksa tidur telentang. Keenam tersangka berbagi peran. Ada yang memegangi tangan, ada yang menduduki kepala, perut, dan kaki sehingga Tukinem tidak bisa bergerak lagi. Mulut Tukinem dipaksa dibuka. Selanjutnya Rini Astuti memasukkan selang ke dalam mulut Tukinem. Mengalirlah air di dalam selang ke rongga mulut. Mulut Ibu Tukinem juga dipaksa dimasukkan ikan teri. Bahkan gilanya lagi sob, supaya air itu masuk ke dalam mulutnya Tukinem dan nggak keluar-keluar, ya antara selang ini dikasih handuk, disumpeli handuk supaya air itu nggak keluar. Orang-orang yang sedang melakukan laku ritual ini benar-benar melakukan satu hal yang di luar nalar akal sehat. Rini Astuti, anak kedua Tukinem, yang merupakan inisiator ritual yang menyebabkan kematian Tukinem. Rini Astuti berperan mengguyurkan air ke tubuh Ibu Tukinem, memasukkan ikan teri ke mulut Tukinem, dan memasukkan selang air dengan air yang mengalir deras dari sumber di pegunungan. Jaya Budi, menantu Ibu Tukinem, menduduki kaki Tukinem agar tidak berontak. Jemintun, adik kandung Tukinem, berperan menduduki perut Tukinem dengan posisi terlentang di tanah yang becek. Suyono, adik ipar Tukinem, berperan memegangi tangan Tukinem agar tidak bergerak. Katenun, adik ipar Tukinem, berperan memegangi tangan kiri dan membuka paksa mulut Tukinem.
Apriliani, keponakan Tukinem, berperan menduduki kepala Tukinem, tepatnya di bagian hidung. Tujuannya agar kepala Tukinem tidak bergerak-gerak. Andries Prasetyo, keponakan Tukinem, berperan menyiramkan air dari selang saat posisi Tukinem masih berdiri. Aksi menggelonggong Ibu Tukinem ini terjadi selama 30 menit. Kemudian Ibu Tukinem pun meninggal dunia di tempat kejadian. Saat itu suami Ibu Tukinem dan 2 orang lainnya melihat dan mengetahui tindak kekerasan yang dilakukan para tersangka kepada Ibu Tukinem. Tapi mereka justru membiarkan dan tidak melakukan upaya pertolongan apapun hingga Ibu Tukinem meninggal dunia dengan sia-sia. Tetangga yang melihat tidak ada satupun yang berani menolong Ibu Tukinem. Mereka memilih untuk meminta pertolongan kepada polisi setempat. Saat warga dan polisi datang untuk mengevakuasi tubuh Tukinem masih tergeletak di tanah yang berlumpur, diselimuti dengan sarung dan kepalanya dibungkus dengan kaos yang juga penuh lumpur. Di saat itu, ke-7 tersangka ini masih dalam keadaan kesurupan. Apa yang mereka lakukan di luar kesadaran mereka sendiri. Sebab menurut para tetangga, mereka semua ini sering kesurupan, terutama 3 hari sebelum kematian Ibu Tukinem. Tentu saja oleh polisi mereka semua diperiksa kejiwaannya ke rumah sakit. Tapi ternyata dokter ahli jiwa mengatakan bahwa mereka itu sehat secara mental dan bisa mempertanggungjawabkan semua yang sudah dilakukan. Hasil pemeriksaan autopsi menyatakan bahwa aliran udara tertutup oleh air. Ada kekerasan di sekitar mulut Ibu Tukinem. Kemudian rongga dada dan rongga paru-paru terisi oleh air 30 ml. Kepada polisi yang memeriksanya, para tersangka ini, kerabat Ibu Tukinem ini, mengaku bahwa hal itu dilakukan spontan tanpa diajari siapapun dan tidak pernah ada rencana sedikit pun. Mereka dijerat dengan pasal Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ancaman hukumannya dari 15 tahun penjara. Tentunya semuanya divonis berbeda, tergantung peran serta masing-masing dalam ritual itu yang akhirnya membuat Ibu Tukinem meninggal dunia. Pelajaran dari kasus ini adalah kita jangan sekali-kali mensahabati setan. Jangan pernah meminta pertolongan apapun pada iblis. Sebab imbalan yang akan mereka tagih sangat-sangat merugikan kita. Yang akan dilihat oleh hukum adalah mulut suara kita dan gerakan tangan kita. Hukum tidak peduli mulut dan tanganmu itu dikendalikan oleh iblis. Kita tidak pernah tahu cara apa yang dipakai iblis, tapi begitu kita sudah meminta pertolongan iblis, kita sudah mensahabati iblis, mereka akan mencari cara untuk merangkul kita masuk ke dalamnya dan menjebak kita di sana. Ya teman-teman, terima kasih ya sudah menonton sampai selesai. Dadah.